This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. 30% of the city's population was killed, some by radioactive gamma rays and others by the heat of radiation that showed its intensity in many freakish ways. And this is Hiroshima 1 year after. The release of these films by the United States Strategic Bombing Survey coincides with the anniversary of the blast which hastened the end of the war. They show Hiroshima still bearing the scars of atomic energy, still a city of rubble and destruction. A life of bare essentials is the lot of the little men who dreamed of world rule and ended up as hosts to Uncle Sam's occupation army. The trolleys are running, but a year later it's still a city of the dead. First victim of the atom bomb. Seven ships take positions 3 miles off Bikini to suffer the shattering impact of the 5th atomic bomb. Here will be tested the capacity of modern armament to withstand the crushing shock of compressed water traveling a mile per second. The evacuated ruler of Bikini, King Judah, gets a front row seat at the bomb blast as he arrives aboard the Mount McKinley and is greeted by Admiral Blandy, Joint Task Force 1 commander. The bomb raft for Test Baker is readied. The abandoned ship signal is hoisted, and the scientific staff and crew are checked off. Last man off the deadly weapon carrier is Admiral Parsons, who set the switch for the blow-off. These historic pictures are the result of the joint efforts of Army, Navy, Marine, Air Force, Coast Guard, and newsreel cameramen. It's a graphic record of one of the most terrifying happenings in world events. Admiral Parsons, Navy's #1 atomic bomb expert, reports to Admiral Blandy aboard the flagship that all is in readiness for the test. Close by, the Los Alamos firing ship receives the staff of scientific personnel, which will time the experiment and set off the blast by radio beam. These are the instruments that will loose the bomb on the test area. Striking just below the surface, the nuclear release smashes at 5 times the speed in the compressed water as it would in the air. The signal, 2 minutes to go, and everyone in the fleet stands by to picture history in the making, a scene that excites even the most experienced newsmen. The observant fleet, all eyes are trained on the blast point. Seconds, 20 seconds, 15 seconds. Dr. Holloway, leader of the Los Alamos group, and the entire fleet waits in almost agonized tenseness. Now but 5 seconds to go, and... The awful roar of the blast, equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, strikes the ears of the observers. Many miles away, the raging might of searing flame, crushing force, and deadly radioactive water is seen falling in a killing mist as the great circular wall of sea closes in on the guinea pig fleet. The combined forces let loose, swamp the nearby ships, and crush their thickly armored hulls like cardboard. Seen from the air, the
The towering waves set in motion appear to be only shallow ripples. The beach at Bikini gets a pounding. A television screen records an on-the-spot picture story. Drone planes fly through the turbulent air mass above Bikini Lagoon, deadly with its radioactive gases. And for days it was not safe for salvage crews to board the damaged ships. Geiger counters recorded the intense rays, which would have proved fatal if the ships had been manned. When task force observers under Admiral Blandy made the final tally of ships sunk or damaged, they found the Jap battleship Nagato badly damaged. She later sank. The destroyer Hughes was beached to prevent its sinking. 5 submarines were listed as sunk or damaged. And the historic old battleship New York was a battered hulk, its superstructure twisted and torn. The proud Saratoga, veteran of many naval campaigns, goes down many hours after the blast. Efforts were made to salvage the historic carrier the Japs could never sink, but old Sarah finally goes down in the cause of science. And now are shown the most dramatic pictures of the underwater blast, taken from a photographic plane. Here is the motion picture spectacle of all time. Tons of water alive with deadly rays, awe-inspiring in its significance for man who learned how to control the atom but must now learn to control himself. There is but one defense against the atom bomb, and that is distance. And distance will mean nothing without work. Agustus, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita gencatan Jepang ini pun terdengar oleh Sultan Syahrir. Apakah kalian sudah mengetahui berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Ku dengar sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairo Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengarkan siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Koirul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan di Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku, seletak aku ke pojok itu sekarang dan potonglah leherku di mana juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali ke negeri ini.
Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira dari saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang dunia. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuasaan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Golongan tua pun membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikirannya masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan di sidang PPKI. Para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno dengan berat hati, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka menyusun strategi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok. Mereka pun mendatangi kediaman Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius di pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah kalian bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku? Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Kalau begitu, naiklah. Karena membawa kami ke sini. Maafkan kerancangan kami, Bung, tapi ini untuk keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang?
mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan oleh Jepang. Bung, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan oleh Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa itu hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tak perlu ada ketegangan ya. Ya. Sho dan Cho Singgi membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu. Setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding dan selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Menurut saya bagaimana jika besok saja? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Selamat malam, ada apa, Bung? Aku akan mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilakukan esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengar berita itu. Kalau begitu, gunakanlah ruangan yang kalian butuhkan. Saya ingin pergi beristirahat dahulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan proklamasi di rumah Laksamana Maeda pun segera dilakukan. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan oleh Jepang. Oh benar, bagaimana ini Bu? Adakah kalian semua yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika saat mendeklarasikannya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini baik-baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati berbincang di halaman mereka. Alhamdulillah akhirnya semua ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di waktu yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukanlah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun Bapak, sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang membuatnya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah
berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera Sang Saka Merah Putih dan warnanya yang merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, Bapak bijaksana menyusun pidato yang akan nanti Bapak bacakan. Proklamasi siap dibacakan dan bendera pun selesai dijahit dan siap dikibarkan. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.
Thank you.